juga nggak kerja, juga nggak kerja, juga nggak kerja. Bebas lepas, bebas merdeka. Yang penting tidak terlibat jualan ganja dan narkoba. Latar belakang saya dan dalam pemikiran dan dasar-dasarnya yang sebenarnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden setelah terjadi gelombang unjuk rasa besar-besaran yang dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen serta elemen bangsa lainnya. Di Jakarta dan di daerah-daerah, berhentinya Presiden Soeharto di tengah krisis ekonomi dan moneter yang sangat memberatkan kehidupan masyarakat seluruh Indonesia menjadi awal dimulainya era reformasi di tanah air kita. Saudara, era reformasi memberikan harapan besar bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya good governance dan adanya kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat, semuanya itu diharapkan makin mendekatkan bangsa pada pencapaian tujuan nasional sebagai terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, gerakan reformasi 1998 diharapkan mampu mendorong perubahan mental bangsa Indonesia, baik pemimpin maupun kepada rakyatnya dan kepada kita, sehingga mampu menjadi bangsa yang menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, persamaan, serta persaudaraan. Pada awal reformasi berkembang dan populer di masyarakat, banyak tuntutan reformasi yang didesakan oleh berbagai komponen bangsa, termasuk mahasiswa dan pemuda. Tuntutan itu antara lain sebagai berikut. Di amandemennya Undang-Undang Dasar 1945, 2. Penghapusan doktrin Dui Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dalam nepotisme KKN. 4. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, yakni otonomi daerah, mewujudkan kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi. Demikian, karena menjelang asar, maka seyogyanya kami akan break dulu sidang kita dan pembacaan diakhiri oleh wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden adalah orang Indonesia asli. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak memberikan penjelasan dan memberikan arti apakah yang dimaksud dengan orang Indonesia asli. Akibatnya rumusan itu membuka tafsiran beragam. Antara lain, orang Indonesia asli adalah warga Indonesia yang lahir di Indonesia atau warga negara Indonesia yang orang tuanya adalah orang Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menetapkan bahwa presiden juga memegang kekuasaan legislatif, sehingga presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai dengan kehendaknya dalam undang-undang. Hal itu menyebabkan pengaturan mengenai MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, HAM, dan pemerintah daerah disusun oleh kekuasaan presiden dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang ke DPR.
Rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945